Untuk membuat alas tas, pertama-tama buat dulu magic ring, dilanjutkan dengan 2 rantai sebagai pondasi. Di dalam magic ring diisi dengan 12 DC. Setelah mengisi 12 DC dalam magic ring, dilanjutkan dengan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Ini benangnya bisa diikat agar tidak bergeser atau tidak longgar. Lanjutkan dengan 2 rantai sebagai pondasi. Di dalam lubang yang sama, lubang tadi tusuk slip stitch diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 2 DC. Jadi baris ini diisi 2 DC di setiap lubangnya. Ini sudah sampai di penghujung, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Di dalam lubang yang sama, tempat tadi tusuk slip stitch diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC. Di lubang sebelahnya 2 DC. Di lubang sebelahnya 1 DC. Jadi baris ini 21 21. Lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Lubang tadi tempat tusuk slip stitch diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC. Di lubang sebelahnya 1 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 2 DC. Lubang sebelahnya 1 DC. Dan di lubang sebelahnya 1 DC. 2 1 1. Dari sini buat tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Buat 2 rantai sebagai pondasi. Di dalam lubang yang sama diisi dengan 2 DC. Berpindah ke lubang sebelahnya 1 DC. Lubang sebelahnya 1 DC. Lubang sebelahnya 1 DC. Ke lubang sebelahnya diisi dengan 2 DC. Lubang sebelahnya 1 DC. Lubang sebelahnya 1 DC. Lubang sebelahnya 1 DC. Jadi 2 DC plus 1 DC sebanyak 3 kali. 2 1 1 1. Nanti ini diteruskan sampai selesai. Lanjutkan sampai 2 DC plus 1 DC sebanyak 8 kali. Jadi sekali lagi 2 DC plus 1 DC sebanyak 8 kali. Jadi 1 DC nya ada 8 kali. Jadi setelah membuat 2 DC plus 1 DC sebanyak 8 kali, lanjutkan dengan tusuk slip stitch. Jadi ini sebagai contohnya, teman-teman bisa membuat 2 DC plus 1 DC sebanyak 8 kali. Ini buat 1 rantai. Jadi setelah tusuk slip stitch, buat 1 rantai. Jangan lupa setelah membuat 1 rantai diberi tanda. Lanjutkan dengan tusuk EC pada lubang yang sama.
2 rantai, buat 3 DC di dalam lubang yang sama. Bergeser di lubang yang ketiga, buat tusuk SC, 2 rantai, kemudian 3 DC masih dalam lubang yang sama. Bergeser di lubang yang ketiga, buat tusuk SC, dilanjutkan dengan 2 rantai, di dalam lubang yang sama diisi dengan 3 DC. Sudah sampai di bagian penghujung, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1. Ini ada tanda dengan benang biru, tusuk slip stitch di sini. Jadi setelah tusuk slip stitch, buat 1 rantai, kemudian dibalik. Jadi pengerjaannya dari depan ke belakang, belakang ke depan. Jadi bolak-balik. Nah, setelah buat 1 rantai, jangan lupa diberi tanda dengan benang ini. Lanjutkan dengan membuat tusuk SC dikaitkan ke badan DC di DC yang kedua. Jadi buat tusuk SC dikaitkan ke badan DC yang kedua, lanjutkan dengan 2 rantai, di dalam lubang rantai diisi dengan 3 DC. Berpindah ke sebelahnya, di DC yang kedua, buat tusuk SC dikaitkan ke badan DC dari depan, lanjutkan dengan 2 rantai, di dalam lubang rantai diisi dengan 3 DC. Ini sekarang sudah sampai di bagian penghujung. Ini diselesaikan dulu, masih ada 1 bagian yang belum diselesaikan. Tusuk di DC yang kedua, lanjutkan dengan 2 rantai, kemudian di dalam lubang rantai diisi dengan 3 DC. Ini setelah membuat 3 DC, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1, dimana sudah diberi tanda dengan benang biru ini. Di sini buat tusuk slip stitch 1 rantai dan dibalik. Jangan lupa setelah 1 rantai diberi tanda dengan benang biru agar memudahkan letak awal baris. Buat tusuk SC dikaitkan ke badan DC dari depan di DC yang kedua. Lanjutkan dengan membuat 3 DC di dalam lubang rantai.
Jadi ini tinggal diteruskan nanti sampai 11 baris. Jangan lupa selalu beri tanda pada awal baris untuk memudahkan letak awal baris. Setelah membuat 11 baris motif, akhir baris dan awal baris disatukan dengan tusuk slip stitch. Jadi tusuk slip stitch di pondasi rantai 1 atau di yang diberi tanda benang pink. Lanjutkan dengan satu rantai untuk baris ini dan 8 baris ke atas buat tusuk SC. Untuk lubang rantai dilompatin langsung ke DC. Di lubang DC diisi dengan tusuk SC, lubang SC, tusuk SC. Untuk rantai dilompatin langsung ke DC, lubang DC, tusuk SC, lubang DC, tusuk SC. Yang rantai dilompatin setelah membuat 9 baris tusuk SC keliling, diakhiri dengan tusuk slip stitch dan diputus benangnya. Untuk sambungan tadi tempat tusuk slip stitch diberi tanda dengan benang. Di sini benangnya warna biru. Ini diperhatikan, satu bagian terdiri dari SC dan 3 DC. Tas ini total ada 40 SC dan 3 DC. Jadi setengah dari 40 adalah 20, merupakan samping dari tas. Jadi yang warna biru adalah sisi samping dari tasnya. Sekarang kita mencari bagian tengah dari depan dan belakang tas. Jadi berpatokan warna biru, bergeser 10. Jadi setengah dari 20 adalah 10. Perhatikan alur dari bawah SC dan 3 DC. Untuk memulai awal tali tas, dimulai di benang pink. Tadi letaknya di tengah-tengah bagian depan dan belakang tas. Buat satu rantai di dalam lubang yang sama, diisi dengan tusuk SC. Berpindah ke lubang sebelahnya, tusuk SC. Nanti dikerjakan melewati benang biru terus sampai di warna pink. Untuk benang biru jangan dilepas dulu, dibiarkan dulu untuk sementara. Jadi sekali lagi melewati benang biru sampai benang pink. Sudah sampai ini lubang ada tanda warna pink, benang pink. Ini di sini terakhir buat tusuk SC. Ini benangnya bisa dilepas. Buat satu rantai dan dibalik. Dari sini mulai pengurangan. Ini buat tusuk SC. Ini diteruskan. Nanti sampai di bagian yang ini. Biru dilewatin terus. Jadi yang tanda biru ini yang di tengah tadi samping, di samping ini dilewatin sampai di sini nanti pengurangan. Ini sudah di bagian ujung awal baris tadi. Ada 2 lubang SC. Di sini dikurangin. Ambil benang, keluarkan. Tusuk di sebelahnya, ambil benang, dikeluarkan. Dan dikeluarkan semuanya. Satu rantai dibalik, pengurangan lagi. Tusuk jarum di sini, buat tusuk SC.
Di setiap lubang diisi dengan 1 tusuk EC. Nanti dikerjakan sampai di tanda benang biru ini. Tanda biru, perhatikan alur arahnya ke atas. EC 3 DC, selalu polanya EC 3 DC. Nah, DC yang ketiga ini diperhatikan, DC yang ketiga diarahkan ke atas. Bila sudah pas, jadi sekali lagi perhatikan alurnya, polanya EC 3 DC, berarti 3 DC ini arahnya ke atas. Lubang, bila sudah benar, dari sini buat 1 rantai dibalik, pengurangan, buat tusuk EC. Nanti dikerjakan terus sampai ke sini, buat TC pengurangan. Buat 1 rantai dibalik, pengurangan terus, sampai di sini, buat TC pengurangan, buat 1 rantai dibalik, buat TC pengurangan. Nanti ini tinggal diteruskan di bagian ujung, dikurangin semakin ke atas semakin mengecil. Contohnya seperti ini. Nanti buat dengan panjang lebar yang sama. Nah teman-teman, ini sekarang sudah selesai. Ini diputus, jangan lupa dilebihkan buat sambung ke tali sebelahnya. Sekarang tinggal mengerjakan yang ini sampai di sini. Langkah-langkahnya sama seperti yang ini. Jadi ini letaknya di sebelah persis. Di sini ada tusuk EC di sebelahnya. Ini bisa diikat dulu atau langsung nanti tinggal ditindik dengan EC. Dari sini buat 1 rantai, tusuk EC, ini sampai di sini pengurangan. Sekarang sudah sampai ujung, 1, 2, di sini pengurangan EC. Lanjutkan dengan 1 rantai dibalik, pengurangan, sudah sampai bagian ini ada tersisa 1, 2. Dari sini buat EC pengurangan. Buat 1 rantai dibalik, buat EC. Nanti ini teman-teman, ini tinggal diteruskan aja, caranya sama seperti ini. Nanti didapatkan ini harus sama panjangnya juga lebarnya, menyesuaikan aja seberapa lebar dan panjang yang teman-teman butuhkan. Ini harus sama seperti ini.
sama. Jadi teman-teman, ini sudah diselesaikan. Jadi keempat bagian ini sudah selesai. Sekarang tinggal menyatukan. Selalu diperhatikan ini adalah posisi dari samping tas karena ada sambungannya agar tidak terlalu nampak kelihatan. Ini bisa dilepas. Jadi tandanya biru ini adalah sambungan. Nah, setelah itu ini tinggal disatukan, dirapikan dulu nih seperti ini. Ini bagian depan tas. Ini dari sini tinggal buat tusuk SC. Ini disatukan dengan membuat tusuk SC dari bawah ya teman-teman. Satu rantai dulu dan lanjutkan di setiap lubang SC, disatukan. Dan tinggal bagian ujung satukan dengan bagian ujungnya. Buat satu rantai, diulang aja lagi. Ini benangnya bisa diselipkan. Tinggal dirapikan benang-benangnya. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian yang belakang sama caranya, lakukan buat tusuk SC dari bawah. Ini talinya dirapikan dulu, sebelah ini juga dirapikan, kemudian satukan dari bagian bawahnya. Jadi setelah menyatukan talinya dengan tusuk SC dari bawah atau dari dalam, benangnya bisa dirapikan. Untuk tas bahu dengan alas bulat sudah selesai. Bila teman-teman menghendaki lebih besar atau lebih kecil, tinggal disesuaikan asalkan memenuhi kelipatan 3. Untuk talinya, kalau ingin lebih panjang lagi bisa ditambahkan baris ke atas. Untuk lebar talinya di sini ada 8 SC. Terima kasih banyak. Tak lupa saya ucapkan buat teman-teman yang sudah like, subscribe, menonton video saya maupun komen. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.